Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita akan lanjutkan lagi sesi pembahasan kita tentang pengetahuan kuantitatif ya. Ya, kita masuk ke simulasi 36 nih ya sekarang. Oke, kita mulai saja dari nomor 1. Di sini diketahui F memiliki inverse 1, 2, 1, 1 dan memenuhi persamaan matriks seperti ini ya. Lalu di sini kita akan membandingkan nilai P dan Q ya. P-nya adalah 2M min N, Q-nya sama dengan 3. Artinya kita harus mencari N dan M ya dari persamaan matriks yang ada. Oke, kita mulai dari yang kita ketahui. Nah, yang kita ketahui di sini adalah F inverse, sedangkan di persamaannya yang kita gunakan adalah F. Berarti kita harus mencari F-nya dari F inverse ya. Nah, jika menggunakan metode umum atau metode biasa, berarti langkahnya kita mencari F dari F inverse, yaitu dengan cara F inverse-nya kita inversin lagi sehingga dapat F ya. Tapi ini tidak disarankan ya, karena pasti butuh effort lebih gitu ya. Nah, cara yang lebih sederhana adalah dengan cara memindahkan F ya, memindah ruaskan F dari ruas kanan ke ruas kiri gitu ya. Ya, tapi teman-teman harus perhatikan betul posisi si F-nya ya. Di sini ada di sebelah kiri ya, nanti ketika pindah pun ada di sebelah kiri ya. Nah, seperti ini. Jadi F-nya kita pindah ruaskan saja sehingga kita tidak perlu mencari F dari F inverse karena yang kita pakai F inverse saja ya. Lalu tinggal kita masukkan F inverse-nya seperti ini ya. Dan langkah berikutnya tinggal mengalihkan saja ya. Ini perkalian matriks ya. Baris kita kalikan dengan kolom gitu ya. Ya, hasilnya seperti ini ya. 1 dikali minus 5 itu minus 5 ditambah 2 kali 4, 8. Jadinya 3 ya. Lalu 1 dikali N, ya N 2 kali M jadi 2M ya. Seperti itu. Oke. Dari sini kita dapat kesamaan dua matriks ya. Dua matriks dikatakan sama apabila ini ya, elemen-elemen yang bersesuaiannya sama tuh. Ini seperti ini min 1 dengan min 1. Nah, makanya dari sini kita dapat ternyata N ditambah M itu sama dengan 0 ya. Oke, kita hapus dulu ya yang ininya menghalangi. Oke. Sip. Baik. Nah, ya. Dari ini nih, N plus M itu akan sama dengan 0. Kita pindah ruaskan M-nya sehingga menjadi minus M ya. Lalu berikutnya kita gunakan yang ini ya. N plus 2M itu akan sama dengan 1 gitu ya. Nah, si N-nya ini kita masukin ya. Kita ganti menjadi min M. Nah, min M ditambah 2M itu kan jadinya M ya. Jadi dapat tuh M-nya 1. Otomatis N-nya dapat min 1 ya. Karena N itu adalah minus M gitu ya. Oke, baru kita nyari, kalau udah dapat M sama N-nya kita cari P-nya ya. P-nya itu sama dengan 2M min N. Berarti 2 kali 1 dikurangi minus 1. Ini min ketemu min jadinya plus ya. Sedangkan 2 kali 1 ya tetap 2 ya. Jadi jawabannya 3. Sedangkan kita tahu Q-nya juga 3. Maka kesimpulannya adalah apa? P sama dengan Q ya. Jadi jawabannya C. Oke, kita lanjutkan nomor 2. Di sini diketahui barisan aritmatika ya.
barisan aritmatika minus 2 PQ minus 23 gitu ya. Oke, dari barisan ini kita dapat A-nya atau suku pertamanya minus 2, ya, ini ya, minus 2. Sama ini tuh suku kita hitung aja 1, 2, 3, 4. Suku keempat kan, ya. Suku keempat, ya, sama dengan minus 2, 3. Oke, jangan lupa ya, rumus suku ke N untuk barisan aritmatika itu adalah A plus N min 1 B gitu ya. Teman-teman jangan lupa ini ya. Oke, ini yang akan kita gunakan. Nah, artinya misalkan U3 gitu ya, berarti U3 itu A ditambah 3-nya dikurang 1 ya, jadi 2B gitu. Kalau U4 gimana? U4 itu berarti A plus 3B gitu ya. Oke, nah ini U4-nya kita ganti menjadi A plus 3B ya. A-nya udah ada, minus 2. Ya, kita masukin saja. Lalu minus 2-nya pindah ruas ya. Pindah ruas ke sebelah kanan, sehingga menjadi tambah ya. Minus 23 ditambah 2 jadi minus 21. Dapat 3B sama dengan min 21, berarti B-nya minus 7 ya. Oke, bedanya minus 7 gitu ya. Artinya suku pertamanya kan minus 2, maka berikutnya kita tambah minus 7. Maka minus 2 ditambah minus 7 jadinya minus 9. Berikutnya ya kita tambah lagi minus 7. Ya, jadinya minus 16. Terus aja seperti itu ya. Sehingga kita dapatkan barisannya seperti ini. Sehingga kita dapat ini nilai P-nya, ini nilai Q-nya. Ya. Maka nilai P min Q itu jadinya minus 9 dikurangi minus 16. Ini minus ketemu minus jadinya positif ya. Sehingga hasilnya 7. Jawabannya yang E. Oke, berikutnya ini ada segitiga ya. Segitiga sama sisi katanya ya. Segitiga sama sisi. Konsekuensi dari segitiga sama sisi, sisi-sisi apa bukan sorry, bukan sisi-sisinya, tapi sudut-sudutnya ya akan sama besar, yaitu 60 gitu. Ya, seperti ini kurang lebih ya. Jadi sudut-sudutnya jadi 60. Nah, di sini yang ditanya adalah sudut EAD, berarti yang ini ya, yang ini nih. Ya, kita garis ya, sorry. Ini kok. Nah, gitu ya. Yang ini nih ya. Oke, berikutnya kita masuk ke jajar genjang ABCD. Sifat sudut dalam jajar genjang itu, kalau yang berhadapan itu akan sama besar. Contohnya di sini BAD, ini BAD itu yang ini ya, berhadapan dengan ini BCD, maka otomatis dia bakal sama ya. Ini 60 berarti ini juga 60 ya, kurang lebih seperti itu. Nah, berikutnya sifat lain dari jajar genjang itu adalah rusuk yang berhadapan, misalkan AB dengan CD, ini akan sama besar dan sejajar. Konsekuensinya, nah seperti ini ya, sudut yang ini nih ya akan sehadap dengan sudut yang ini, gitu. Nah, sehadap ya sama besar, ya. Oke, ya sudah. Yang kita mau kan yang ini ya, ditambah dengan yang ini, gitu. Berarti sudut EAD itu adalah 120 ya. Yaitu jawabannya yang D. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 4. Di sini diketahui fungsi G dan fungsi H, di mana Gx-nya itu sama dengan 2 min Bx dan Hx-nya sama dengan 1 min Bx plus X pangkat 2. Oke, berarti tugas utama pertama kita adalah mencari nilai B-nya nih ya. Ya, supaya
fungsinya jelas gitu nilainya ya. Kita cari B-nya dari mana? Ya dari keterangan berikutnya. Di sini disebutkan fungsi G memotong sumbu X di titik 1,0. Berarti Gx ini melalui 1,0 ya. Sehingga kalau X yang kita ganti 1, maka nilainya harus 0 gitu ya. Oke, X-nya kita ganti 1, 2 min BX, X-nya ganti 1, berarti jadi 2 min B ya. Sama dengan 0, B-nya kita pindah ruaskan, kita dapat B-nya 2. Karena B-nya 2, maka kita dapat GX-nya. GX-nya jadinya 2 min 2X, HX-nya juga kita dapat 1 min 2X plus X pangkat 2 ya. Baru kita mencari luas daerah yang dibatasi oleh grafik fungsi K. Karena di sini hanya yang ditanya adalah luas daerah yang dibatasi oleh dua grafik ini ya, nggak ada syarat-syarat lain, maka bisa kita gunakan rumusan cara langsungnya ya, yaitu D akar D per 6 A pangkat 2 ya. Ini bisa. Jadi kita cari D-nya dulu, diskriminan gabungannya ya. Untuk mencari diskriminan gabungan, Gx-nya kita sama dengan Hx atau dibalik boleh ya, sama aja. Lalu kita pindah ruaskan. Ya, ini habis ya. Tuh, gitu ya. X kuadrat min 1. Nah, kita cari nilai D-nya. D itu B kuadrat min 4AC. Di sini kebetulan B-nya tidak ada, berarti 0. A-nya 1 dan C-nya min 1. Jadi dapat D-nya 4. Berikutnya kita cari luasnya. Kita tinggal masukkan saja ke rumus ya. D akar D berarti 4 akar 4. 6A pangkat 2, A-nya 1 ya. Dapatlah 8 per 6. Atau kalau kita kecilin jadi 4 per 3. Jadi jawaban yang C. Kita lanjut soal nomor 5. Di soal nomor 5 ini, jika kurva Gx ya, ini Gx, kita geser sejauh 4 satuan ke kiri dan 2 satuan ke kanan, maka akan diperoleh fungsi atau kurva fx gitu ya. Jadi si fx ini didapat dari Gx dengan cara kita geser-geser Gx-nya ya. Oke, jadi alurnya kurang lebih Gx, lalu kita geser, hasilnya fx gitu ya. Oke, kita geser dulu Gx-nya ya, supaya dapat fx. Ya, langkah pertama supaya gampang, ini Gx-nya kita ubah Y saja ya. Kita gunakan Y sama dengan X kuadrat plus 2. Digeser ke kiri. Nah, kalau ada kurva digeser ke kiri atau ke kanan, itu yang berubah nilai X-nya ya. Dengan catatan, kalau ke kanan itu negatif atau dikurang, kalau ke kiri digesernya itu nanti X-nya ditambah gitu ya. Sehingga Y sama dengan X kuadrat plus 2 digeser ke kiri, 4 satuan ke kiri ya, berarti kita tambah. Tuh yang berubah X-nya saja. Jadi ditambah 4 gitu ya. Nah, berikutnya kita geser ke bawah. Oke, kalau digeser ke atas atau ke bawah, ini yang berubah nilai Y-nya dengan catatan. Kalau digeser ke atas, Y-nya dikurangi. Kalau digeser ke bawah, Y-nya ditambah. Ternyata ini ke bawah, makanya Y-nya ditambah gitu ya. Oke, hasil yang terakhir inilah yang Y sama dengan Fx ya. Kita sederhanakan dulu atau kita rapihkan dulu ya. Kiri ada 2, kanan juga ada 2, bisa dicoret ya. Lalu sisanya tinggal kita kuadratin saja sehingga kita dapat Y sama dengan X kuadrat plus 8X plus 16. Oke. Inilah yang sama dengan Fx ya. Ya, Fx-nya gitu ya. Baru kita masuk ke pernyataan pertama. Kurva Y sama dengan Fx menyinggung sumbu X. Nah, menyinggung ini kaitannya dengan nilai diskriminan ya. Oke, makanya kita cari nilai diskriminannya. Diskriminan itu B kuadrat min 4AC. B-nya di sini 8 ya. A-nya 1 dan C-nya 16. 8 pangkat 2 itu 64.
4 dikali 1 dikali 16 itu juga 64, ternyata 0. Ya, jika nilai D-nya sama dengan 0, maka betul menyinggung sumbu X ya. Oke, bagi teman-teman yang lupa diingatkan ya, kaitannya nilai diskriminan dengan menyinggung sumbu X itu, kalau D-nya lebih dari 0, ya kurvanya memotong sumbu X di 2 titik ya, di 2 titik. Ya, sedangkan kalau D-nya sama dengan 0, ini kurvanya memotong sumbu X di 1 titik. Nah, 1 titik ini bahasa lainnya menyinggung ya. Kalau D kurang dari 0, ini tidak ya, tidak memotong gitu ya. Nah, sekedar mengingatkan saja. Oke, berikutnya. Kurva Y sama dengan Fx mempunyai sumbu simetri. Nah, kalau bicara sumbu simetri ini sebetulnya bicara titik puncak. Sumbu simetri itu nilai X di titik puncaknya gitu ya. Oke, kita dapat rumus seperti ini ya. Jangan lupa nih. XP sama dengan min B per 2A. B-nya 8, A-nya 1. Berarti minus 8 per 2. Itu minus 4. Jadi betul ya. Sumbu simetrinya minus 4. Pernyataan ketiga ini sebetulnya otomatis benar ya. Karena pernyataan 1 itu benar gitu ya. Tetapi kalau kita mau buktikan ya, memotong sumbu Y di titik 0,16 artinya kalau X-nya kita ganti 0, nilainya Y-nya harus 16 atau nilainya harus 16. Kita ganti ya, X-nya 0. Ternyata betul 16 ya, yang memang betul. Oke, dan terakhir titik 2,6. Artinya kalau kita ganti X-nya 2, betul nggak 6? Kita coba. Ternyata ketika, oh ya, ini 2 ya, bukan 0. Ketika X-nya diganti 2, ternyata hasilnya 36. Jadi, pernyataan keempat itu salah ya. Yang betul hanya 1, 2, dan 3. Jadi, jawabannya A. Oke, kita lanjutkan soal nomor 6. Lambang A menyatakan bilangan bulat terbesar yang lebih kecil. Nah, terbesar yang lebih kecil. Jadi, lebih kecilnya ini yang jadi catatan ya. Berarti ini tuh menyatakan pembulatan ke bawah. Jadi kita bulatkan ke bawah ya. Jadi kalau misalkan seperti ini ya, dalam kotaknya 2,7. Ini akan kita bulatkan, bulatnya ke bawah jadinya 2 gitu ya. Contohnya seperti itu. Oke. Kita masuk ke pertidaksamaan ini ya. Kita akan coba mencari nilai X yang memenuhi pertidaksamaan ini. Jadi harus nilainya di antara 0 dan 7. Ya, kita mulai. X-nya kan bisa berapa aja. Tetapi seperti biasanya kita gunakan pembanding ya. Atau patokan lah. Yaitu nilai Q-nya. Nilai Q-nya itu minus 1. Maka yang akan kita uji X-nya adalah yang sama dengan minus 1. Yang kurang dari minus 1. Sama yang lebih dari minus 1 ya. Kita mulai dari yang sama dengan dulu ya. Untuk X sama dengan min 1, kita coba masukkan ya. Ternyata kalau kita masukkan min 1, kan min 1 kali 3 jadi min 3 ya. Ditambah 3 jadi 0. 3 kali 0 itu sama dengan 0. Tidak memenuhi karena harus lebih dari 0 dan kurang dari 7. Oke. Kita berikutnya akan uji yang kurang dari ya. Kurang dari minus 1. Contoh, min 4 per 3. Kita masukkan. Ya, min 4 per 3 dikali 3 jadi min 4 ya. Ditambah 3 jadi min 1. 3 kali min 1 ya min 3. Ini pun tidak memenuhi ya. Jadi yang sama dengan tidak memenuhi, yang kurang dari tidak memenuhi, ya harusnya yang lebih dari ya jawabannya. Kita cek ya, kita buktikan. Yang lebih dari minus 1. Gitu. Kita ambil contoh minus 1 per 3. Kita coba masukkan ke persamaannya. Ternyata memenuhi ya. Nilainya 6. Jadi betul. Kesimpulannya adalah P-nya lebih dari Q ya. Jawabannya yang A. Oke.
Oke, kita lanjut ke nomor 7. Nomor 7 di sini kita akan buat bilangan yang terdiri dari dua angka. Tapi angka-angkanya udah ada disediakan di sini ya. 1, 3, 7, 8. Jadi nggak boleh angka yang lain ya. Oke, kita masuk ke pernyataan pertama. Terdapat X yang merupakan faktor prima ya. Kalau lihat dari angka 1378, ini bilangan prima yang mungkin dibentuk ya, yang paling kecil ya 13 ya. 13. Jadi X-nya sudah ada, tinggal kita cari saja Y-nya. Ya. Y-nya adalah 78. Karena 13 itu faktor dari 78. Kalau 13 kali 6 kan jadinya 78. Berarti 13 itu faktor dari 78 dan 13 itu bilangan prima sehingga 13 merupakan faktor prima dari 78. Jadi pernyataan 1 betul ya. Pernyataan 2, maksimum X kali Y-nya 81 kali 73. Kalau kita perhatikan angkanya yang mendekati itu 83 kali 71 ya. Gedean mana? Ternyata setelah kita buktikan lebih besar tetap 81 kali 73. Jadi pernyataan ini betul ya. Oke, berikutnya selisih terbesar antara X dan Y yang mungkin. Artinya kalau kita mau cari selisih terbesar, ya bilangan terbesar saja dikurangi bilangan terkecil. Bilangan terbesar yang mungkin itu 87, sedangkan yang terkecil 13. Kalau dikurangi jadi 74. 74 itu bukan kelipatan 4. Jadi pernyataan 3 salah. Pernyataan 4. FPB dari bilangan terbesar yaitu 87 dan terkecil 13 adalah 1. Itu betul ya. Karena ya nggak ada lagi faktor yang sama selain 1 ya. Jadi jawabannya ini ada 3 yang betul. Jadi yang D ya. Baik, kita lanjut soal nomor 8. Nomor 8 ini ada tabel ya. Kita akan mencari modus, median, dan rata-rata. Oke, pernyataan pertama itu membandingkan modus ya. Modus dari data gabungan lebih besar daripada modus di rumah sakit B. Modus itu adalah data atau nilai yang paling sering muncul. Makanya yang kita lihat dari frekuensinya. Misalkan yang B, frekuensi terbesarnya ini 3. Ya, maka modus B itu adalah 3 ya. Gitu ya. Kalau yang A, misalkan yang A itu kan frekuensi terbesarnya di sini ya. Di 16. Maka modusnya adalah 2 gitu. Bagaimana dengan data gabungan? Ya kita gabung dulu. Berarti ini 15. Ini 26 ya. Ini 25. Ini 16. Ini 8. Nah, yang paling banyak mana? Ini kan. Yang 26. Berarti modus dari data gabungan itu adalah 2 ya. Tuh, modus A2, modus B3, modus gabungan itu 2. Jadi, pernyataan pertama salah. Berikutnya, pernyataan kedua, median lama bertahan hidup pasien di rumah sakit A lebih besar daripada di rumah sakit B. Oke. Ini kita nyari median. Median itu adalah nilai tengah. Nah, untuk mencari nilai tengah, kita harus jumlahkan dulu frekuensinya. Jadi, di rumah sakit A kita tambahin dulu ya. 10 tambah 16. 26 ditambah 12 itu jadinya 38 ya. 38 tambah 7 itu 45. 45 tambah 5 itu 50 ya.
Sedangkan yang di B 5 tambah 10 15 tambah 13 28. 28 tambah 9 37 ya. 37 tambah 3 itu 40. Maka median kelas A itu ada di data ke 25 dan 26 gitu ya. Berarti ada di sini ya. Makanya median kelas A itu 2. Sedangkan median kelas B itu ada di data ke 20 dan 21 ya, ada di sini. Berarti median kelas B itu 3 ya. Jadi pernyataan ini salah, kebalik ya. Berikutnya, rata-rata lama bertahan hidup dari data gabungan itu lebih dari 3 tahun. Oke. Jadi, ini kita punya hipotesis ya untuk mencari rata-rata dari suatu data itu bisa kita tebak dari. Jadi aturannya adalah rata-rata itu akan selalu berada di sekitaran data terbanyak gitu ya. Contoh misalkan di sini ya gabungan data terbanyaknya ada di 26 ya. Berarti bakal ada di sekitaran situ. Nah, tinggal apakah sekitarannya ke atas atau ke bawah gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat datanya lebih banyak mana? Ke bawah apa ke atas? Ternyata ini lebih banyak ke bawah. Jadi, tebakannya adalah nilai rata-ratanya di 2 koma gitu ya. Seperti itu cara nebaknya ya kalau nggak mau menghitung. Maka pernyataan ketiga ini salah gitu ya. Karena rata-ratanya bakal di sekitaran 2 koma ya, bukan 3. Oke, dan ini pembuktiannya ya. Dan ternyata terbukti ya, 2 koma. Tapi kan kalau pakai cara seperti ini agak memakan waktu ya, makanya disarankan menggunakan hipotesis yang tadi aja gitu. Ditebak aja gitu ya, di sekitaran data terbanyak. Oke, pernyataan 3 salah. Pernyataan 4 sekarang. Rata-rata lama bertahan hidup di rumah sakit A lebih kecil daripada di rumah sakit B. Nah, ini kita coba ya, menggunakan hipotesis yang tadi. Rata-rata yang A berarti akan berada di sekitar 16. Dan itu pasti ke bawah ya. Berarti 2 koma. Sedangkan rata-rata di B itu ada sekitaran 13 ya. 13. Dan ini ke atas ya, bukan ke bawah, ke atas. Karena lebih banyak ke atas kan 15 daripada ke bawah 12. Ya, jadi wah gimana nih? Ternyata sama dong ini mah. Ini 2 koma, ini 3 ke bawah. 3 kurang gitu berarti kan. Nah, kalau ada seperti ini 2 koma dengan 3 kurang itu akan lebih besar 3 kurang gitu ya. Jadi yang bakal lebih besar tuh yang B ya. Jadi pernyataan 4 itu A lebih kecil daripada B itu betul ya tebakan kita. Dan ini pembuktiannya. Betul memang ya. B itu lebih besar gitu ya. Jadi jawabannya yang B, hanya ada satu yang betul yaitu pernyataan 4. Baik, kita lanjutkan soal nomor 9. Nah, ini berkaitan dengan relasi dan fungsi. Relasi dari A ke B diartikan sebagai memasangkan anggota A dengan anggota B dengan aturan tertentu ya. Sedangkan untuk fungsi itu relasi, tetapi dengan aturan khusus ya, yaitu setiap anggota A hanya memiliki satu kawan di B. Jadi, baik relasi maupun fungsi ini biasanya satu arah gitu ya. Misalkan relasi dari A ke B, berarti kita mulai dari A, kita pasangkan dengan B gitu ya. Contoh misalkan di sini kan A-nya 1, 2, 3, B-nya ABC gitu ya. Maka pasangan terurutnya 1, A gitu ya. 2, C gitu misalkan ya. Nggak boleh dibalik gitu ya. Jadi relasi itu seperti itu. Di sini pasangan terurutnya nih dari 3 pertama ini menunjukkan relasi dari A ke B. Tetapi berikutnya ini
ini menunjukkan relasi dari B ke A malah ya. Jadi bolak-balik. Maka di sini jelas bahwa ini bukan relasi. Kalau bukan relasi sudah pasti bukan fungsi ya. Maka jawabannya E. Lanjut, number 10. Di sini ada bangun seperti itulah ya. Kayak dua segitiga ya, digabung gitu ya. Oke. Dari keterangan yang ada, itu AD-nya 3, BC-nya 5, lalu yang akan dicari adalah jarak E ke garis AB. Ya, ini saya misalin aja seperti ini ya. Jarak itu akan selalu tegak lurus, itu catatannya ya. Misalkan titik ini titik F, berarti yang akan kita cari adalah EF gitu ya. Di soal ya diberitahukan luas AEB itu, luas AEB. Berarti yang ini nih teman-teman, luas AEB. Diberitahukan 12. Kalau kita lihat dari gambar, luas AEB itu kan setengah, alasnya itu AB, tingginya itu EF gitu ya. Dan EF ini yang akan kita cari. Dari bentuk ini, kalau kita pindah ruaskan tuh seperdua, duanya dikalikan dengan 12, lalu AB-nya jadi pembagi gitu ya, dipindah ke kanan, maka EF-nya itu sama dengan 24 per AB. Ingat ya, pertanyaannya kan EF. Nah, dari sini kita dapat kesimpulan bahwa untuk mendapatkan EF, kita perlu nilai AB. Jadi, kalau AB dapat, ya EF juga dapat. Kalau AB tidak dapat, ya EF juga nggak dapat gitu ya. Oke, kita cek pernyataan pertama. Pernyataan pertama AC-nya 14. AC itu yang miring ya, dari segitiga ABC gitu ya. Nah, dengan menggunakan Pitagoras, ya otomatis dapat AB ya. Ya kalau AB dapat, EF juga dapat dong ya. Makanya pernyataan 1 cukup. Bagaimana dengan pernyataan 2? Pernyataan 2 ini BD. BD juga yang miring ke kiri tuh ya. Sebetulnya ini sama aja ya. Ya, dengan Pitagoras juga kita bisa dapat AB ya. Berarti pernyataan 2 juga cukup. Maka jawabannya yang D. Oke, baik, nomor 11. Ini input awalnya adalah 7. Oke. 7 itu bukan kelipatan 2 ya. Sehingga ya kita turun ke bawah nih yang tidak ya. Turun ke bawah. Maka Y-nya sama dengan 2X min 1. Berarti dapat 13. 13 itu bilangan ganjil, bukan bilangan genap. Lagi-lagi turun ke bawah. Dapat Z-nya sama dengan 5Y min 10. Dapatlah Z-nya 5, 5. Oke, baik. Kita cek ya. Pernyataan 1 sampai 4. Pernyataan 1. Y min 2X bilangan ganjil. Y-nya kan 13. 2X itu 2 kali 7, 14. Kalau kita kurang minus 1, ternyata ganjil, betul ya. Z-nya kurang dari 20 ya, salah ya. Z-nya kan 55, lebih dari 20. Pernyataan 1 benar, pernyataan 2 salah. Otomatis ini jawabannya 1, 3 ya. Jadi yang B. Oke, berikutnya. Di sini ada harga 2 pensil 5.000, berarti harga 1 pensilnya 2.500 ya. Lalu Amir memberi 5 buku, berarti 5B ya. Dan 10 pensil. 10 kali 2.500 adalah 25.000. Bagaimana kalau bayarnya 100.000? Kembaliannya berapa? Ya udah 100.000 kita kurang itu aja ya. 5B plus 25 gitu. Jadinya seperti itu. Jadi jawabannya yang 75.000 min 5B yang C ya. Cukup mudah ya kalau soal ini. Soal nomor 13. Nah, soal nomor 13 juga ini sederhana ya. Kita tinggal faktorkan saja. 4 min A pangkat 2 itu faktornya 2 min A dan 2 plus A. Sedangkan 3A min 6 itu difaktorin 3-nya. Nah, ada yang sama di sini sepertinya kelihatannya yang ini ya. 2 min A dengan A min 2. Tapi karena ini tandanya kebalik, ketika dicoret, ini nanti hasilnya min 1 gitu ya.
Nah, begitu. Jadi min satunya kita kalikan ke 2 ya. Jadi min 2. Terus dikalikan juga ke A. Jadi min A gitu ya. Sehingga dapat min 2 min A per 3. Di situ yang terlihat sama itu yang D ya. Oke, baik. Nomor 14. Diketahui akar BC per akar itu A pangkat 4 B pangkat 5 sama dengan AB. Maka C-nya oke. C itu ada di sebelah kiri dan ada dalam akar. Maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah menghilangkan akarnya. Caranya ya dikuadratin ya. Kalau kiri kita kuadratin, ya kanan juga harus kuadratin biar adil ya. Sehingga yang kiri nih habis akarnya atau hilang akarnya, sedangkan yang kanan jadi kuadrat ya. A pangkat 2 dan B pangkat 2. Oke, sebelum kita pindahkan atau kalikan silang AB-nya, B yang di atas ya sebelah kiri dengan B yang di bawah kita coret dulu ya. Nah, seperti itu baru kita kali silang. Dapat itu. Jawabannya yang F. Baik, soal terakhir ya. Ini tentang eksponen gitu ya. Nah, di sini ada 3 pangkat X plus 2 dikurangi 3X sama dengan 32. Ini seperti biasa, ini harus diingat sifat dari eksponen ya. Jika ada A pangkat M dikali A pangkat N, ini jadinya A pangkat M plus N. Berarti bisa dibalik ya, kalau ada A pangkat M plus N ya jadinya A pangkat M dikali A pangkat N. Nah, ini kita gunakan sifat itu untuk merubah yang ini. Sehingga kita dapat seperti ini ya. Oke, 3 pangkat 2 itu 9. Nah, gitu ya. 9 kali 3 pangkat X dikurangi 3 pangkat X. Kalau masih terlihat susah seperti ini bentuknya, kita misalin aja ya. 3 pangkat X-nya misalkan P, maka jadinya kan seperti ini. Nah, terlihat mudah kan? 9P dikurangi P, ya jadi 8P. Maka dapat P-nya 4 ya. 32 bagi 8. P-nya kita kembalikan ke asal ya. 3 pangkat X. Oke, kita masuk ke soalnya. Yaitu 45 pangkat X dibagi 5 pangkat X min 1. Nah, 5 pangkat X min 1 ini kita ubah dengan sifat ini juga ya. Sehingga dapat seperti ini. Oke, berikutnya yang sama-sama punya pangkat X kita gabung. Sisanya dipisah dulu ya. Kenapa? Karena kita punya sifat yang lain nih dari eksponen. Jika A per B dipangkatin M, ini dapatnya A pangkat M per B pangkat M. Atau berlaku kebalikan. Jika ada A pangkat M dengan B pangkat M, ini bisa jadi A per B dipangkatin M, digabung ya. Nah, ini kita gunakan sifat itu. Ya. Ini 45 pangkat X, 5 pangkat X. Nah, kita gabung, jadi seperti itu. Sedangkan 5 pangkat min 1 ini bisa naik ke atas ya, jadi pangkat 1 itu. 45 bagi 5, 9 ya. 5 pangkat 1 ya 5. Nah, 9 itu kan 3 pangkat 2. Oke, kita mulai dari sini nih. 3 pangkat 2 dipangkatin X itu artinya pangkatnya dikaliin. Jadi 3 pangkat 2X. Nah, logikanya begini. 2 kali X kan 2X. X kali 2 juga 2X. Jadi dibulak-balik sama aja. Nah, berarti bentuknya ini bisa kita balik. Kenapa? Karena kita punyanya ini. 3 pangkat X sama dengan 4 ya. Kita masukkan ke situ. Nah, jadinya 16 kali 5, 80. Jadi jawabannya yang D. Oke, baik teman-teman. Kita cukupkan ya sampai di sini. Semoga bermanfaat dan semoga membantu persiapan teman-teman ya. Oke, saya sudahi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.